Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas perkenannya lah kita dapat berkumpul pada acara apresiasi lomba vlog Indahnya Desaku Piala Airlangga Hartarto secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu izinkan saya membuka masker terlebih dahulu. Yang terhormat Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, yang telah hadir bersama kami secara virtual. Yang terhormat, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, sekaligus anggota DPR RI dari Komisi 8 Bapak M. Sarmuji. Yang terhormat, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Kodrat Sunyoto. Yang terhormat seluruh pengurus harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur yang telah hadir bersama-sama kami di studio Golkar Jatim TV ini. Dan yang terhormat seluruh ketua DPD Partai Golkar Kota dan Kabupaten yang telah hadir bersama pemenang di kantor DPD masing-masing secara offline. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum melanjutkan pada acara yang selanjutnya, marilah kita membaca doa kepada Gus Zahrul Ashar Asumita atau Gus Han. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ila khatat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan wa fi majida ya rabbana lakal hamdu kama su'tana ya Allah. Ya mughalibal qulub sabbit qalbik ala dinik ya Allah. Ya mughalibal qulub sabbit qalbik ala dinik ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah semua kuasa masih dunia wal akhirah. Wallahu subhanaka la alam dana innaka hakim ya Allah. Allahumma yassir umurana masih dunia wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Han. Baiklah, seperti yang kita ketahui, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 28 Maret 2021, tepatnya 1 bulan, pembukaan pendaftaran untuk lomba vlog indahnya Desaku Piala Erlangga Hartarto ini telah mendapat antusias yang tinggi dari teman-teman kita nih di Provinsi Jawa Timur khususnya. Khusus karena sudah terbukti pendaftarnya sebanyak 390 peserta yang sudah terdaftar. Oke, selanjutnya kita akan putar bersama, kita akan saksikan bersama-sama untuk pemenang kelima Lomba Vlog Indahnya Desaku. Dari nomor urut 106, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendil, Kabupaten Situbondo dengan hadiah 3 juta rupiah. Hai, selamat pagi. Hari ini saya akan ajak kalian keliling-keliling desa. Ready? Let's go. Ya, inilah desaku. Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Bicara Kabupaten Situbondo, pasti di pikiran kalian terdapat banyak wisata pantai di sana. Karena Situbondo memiliki garis pantai kurang lebih 150 km di bagian utara Tapal Kuda, Jawa Timur. Oke, kembali lagi ke desa. Desaku ini memiliki banyak potensi yang menarik teman-teman. Kalau kalian pernah dengar kampung Blekot, itu merupakan bagian dari potensi desa. Tarian gerombolan burung air yang sangat indah pada pagi hari dan sore hari dan pantainya yang eksotis membuat kampung ini ramai pengunjung. Dan juga pernah mendapat penghargaan sebagai daya tarik wisata alam terbaik di Jawa Timur. Wah, keren nggak sih? Tere, tempat-tempat Tere? Ayo. Ini kan biasa nami nabila deh. Kami na pikiran pengusua sampai ke sore ini. Kami terus biasa lagi. Oh iya, sebelum menuju kampung Blekot, teman-teman akan melewati perkampungan handicraft yang hampir semua masyarakat memproduksi. Baik dari bahan kayu, kerang, maupun daur ulang, yang nantinya dimiliki berbagai wisata daerah di Indonesia sebagai oleh-oleh. Ini nggak dikira nang malik, apa? Ngasok nang. Selain itu, Desaku juga memiliki tempat yang instagramable nih teman-teman. Namanya Kampung Kerapu. Bagi yang suka tantangan dan adrenalin, teman-teman bisa nih cobain beberapa spot yang ada di sini. Wih, seru ya. Oh iya, selain itu, di sini juga terdapat puluhan keramba peternak ikan kerapu. Makanya tempat ini dinamakan Kampung Kerapu. Teman-teman juga bisa menikmati sunset di sore hari sambil menikmati kuliner-kuliner khas Kampung Kerapu ini. Gimana? Keren kan desaku? Jadi, kapan kalian kesini?
Perlu kita ketahui, kalau lomba vlog indahnya Desaku Piala Erlangga Hartarto ini, total hadiahnya 75 juta rupiah yang diberikan DPD di DPD kota atau kabupaten masing-masing. Nominalnya yang sangat banyak ini. Memanglah kalau Partai Golkar ini paling top dalam mengapresiasi masyarakat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Ketua DPD Provinsi Jawa Timur, Bapak M. Sarmuji. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Yang saya hormati seluruh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi, seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Dewan Juri, dan seluruh peserta lomba vlog Indahnya Desaku yang hadir bersama-sama di kantor DPD masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu dalam ajang kreativitas yang luar biasa. Sejak semula ketika kami mendeklarasikan lomba vlog Indahnya Desaku, saya meyakini bahwa banyak sekali potensi yang ada di desa di seluruh Jawa Timur. Tetapi kami tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka bahwa peserta itu menghasilkan kualitas video yang luar biasa. Untuk itu kami berikan apresiasi pada seluruh peserta. Dewan juri sampai beberapa kali rapat kesulitan sekali menentukan pemenangnya. Nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh Dewan juri. Sampai-sampai kami harus memutuskan bahwa selain 5 juara yang diputuskan oleh Dewan Juri karena sejak awal diumumkan oleh panitia, kami harus memberikan apresiasi kepada banyak sekali peserta lomba karena kualitasnya kami sampai harus menambah 25 pemenang, bayangkan, menambah 25 pemenang nominasi Dewan Juri. Para peserta yang berbahagia, kami memang bermaksud menggali seluruh potensi daerah Jawa Timur. Begitu melihat seluruh video dari peserta, kami yakin bahwa Jawa Timur ini surga yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Luar biasa potensinya dan yang lebih mengejutkan lagi luar biasa kreativitasnya. Karena itu kami sangat menghargai seluruh peserta yang sudah bisa menampilkan potensi desa masing-masing. Kami berbangga dari Provinsi Jawa Timur, berbangga bisa memfasilitasi kreativitas, terutama kreativitas anak muda dalam membuat konten vlog. Ternyata vlog tidak seperti dalam pengertian yang tradisional yang kita pahami, tetapi anak-anak muda peserta lomba vlog Indahnya Desaku ini mengembangkan dimensi vlog secara lebih luas lagi. Kualitas videonya, bahkan ada vlog yang sangat kreatif dalam bentuk komedi. Kami tidak menyangka akan mendapatkan vlog dalam bentuk komedi yang luar biasa menurut saya kreativitasnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta dan kami ucapkan selamat kepada pemenang yang sudah mendapatkan apresiasi Dewan Juri. Tetapi kami juga menghargai seluruh peserta yang pada kesempatan kali ini belum memenangkan kontestasi lomba vlog Indahnya Desaku. Sampai bertemu di kesempatan yang lain, kami akan terus memfasilitasi kreativitas. Kami sudah mendeklarasikan Golkar Jawa Timur akan menjadi Golkar Jatim Asik. Akan terus menemani seluruh masyarakat Jawa Timur dalam suka dan duka. Akan terus menemani seluruh anak-anak muda untuk mengembangkan potensinya. Itu barangkali, terima kasih seluruh panitia, seluruh pengurus yang sudah bekerja keras menghasilkan lomba ini. Saya kembalikan ke Mbak Indira. Terima kasih Bapak Ketua. Kalau boleh ngobrol nih Pak Ketua, ada nggak sih video favorit yang Pak Ketua khusus, ini nih kayaknya pemenangnya nih, jagonya gitu. Kira-kira ada nggak nih Pak Ketua? Ya, tanpa bermaksud untuk mempengaruhi Dewan Juri yang lain, memang sejak awal saya agak jatuh hati pada pandangan pertama Desa Sariwani, Probolinggo.
Probolinggo. Ternyata dewan juri yang lain juga bersepakat. Kekuatan kontennya, eksplorasinya maksimal sekali. Ada budaya yang kita belum kenal, misalkan bahwa ada tamu dari luar masuk ke Desa Sariwani itu ternyata tidak dibawa ke ruang tamu terlebih dahulu, tetapi dibawa ke dapur. Ke dapur. Dalam budaya gegeni, karena Gegeni, dinginnya betul. luar biasa begitu. Eksplorasi kulinernya juga ada, eksplorasi alamnya juga ada, dialog interaktifnya itu juga kuat. Nah, memang saya sejak awal meyakini, oh ini Sariwani ini salah satu pemenangnya. Tetapi begitu melihat yang lain, kami juga terpesona gitu. Waduh, ini ada yang lebih bagus lagi, ada yang bagus. Tetapi mungkin karena berbagai pertimbangan, termasuk eksplorasi yang maksimal tadi, akhirnya Desa Sariwani ditetapkan oleh Dewan Juri menjadi nomor 1. Misalkan yang tidak masuk 5 besar saja, Desa Arjasa di Jember, itu eksplorasinya juga maksimal sekali. Ada bebatuan yang kuno, yang mungkin zaman megalitikum, disuting dengan sejenak gitu. Yang lain juga disuting dengan sejenak-jenak. Perpindahannya demikian halus antar masing-masing konten, subkonten, itu luar biasa menurut saya. Tetapi memang karena sulitnya kita memutuskan, akhirnya kita berikan apresiasi di 25 besar nominasi Dewan Juri. Siap Ketua, terima kasih. Jadi peserta yang telah masuk dalam juara-juara ini nggak cuma menjelaskan tentang keindahan desanya, tapi juga kebudayaannya juga. Nah, untuk selanjutnya pemenang keempat Lomba Vlog Indahnya Desaku. Nomor urut 261 dari Desa Bangsring, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan hadiah Rp3.500.000. Jika setiap orang berbicara tentang keindahan alam dan potensi desa yang mereka miliki, desa kami hanyalah desa yang berisi dengan desahan ombak pantai dan angin yang mengiringinya. Meskipun terletak di pesisir pantai, desa ini menyimpan banyak sekali kekayaan alam bahari dan kearifan lokal yang luar biasa. Sekarang kita ada di Pantai Bangsring, mau tahu ada apa aja di sini? Ikuti keseruan kita. Pantai Bangsring merupakan pantai yang terjaga ekosistemnya. Sehingga banyak penyu-penyu yang bersandar dan bertelur di sini. Selain itu, SDM di sini juga sangat terampil. Mereka menyediakan monumen sampah dari pengumpulan sampah-sampah plastik yang dibawa pengunjung. Ada juga perpustakaan mini sebagai tempat menambah wawasan bagi pengunjung yang datang ke sini. Keindahan bawah laut di sini sangat mempesona. Terumbu karang yang masih terjaga dan ekosistemnya yang akan memanjakan mata kita. Pokoknya, kalian harus nyobain di sini. Gimana rasanya berenang sambil ditemani puluhan bahkan ratusan ikan-ikan cantik di sekitar kalian? Seru banget pokoknya.
Desa ini juga memiliki banyak penangkaran ikan dan lobster yang bisa meningkatkan penghasilan penduduk dan nelayan sekitar. Lobster di sini punya harga jual tinggi loh. Di sini berdiri banyak UKM yang menyajikan souvenir khas Bangsering dan sajian kuliner khas desa dan juga masakan ikan dari penangkaran pagi. Lobster yang tadi kita panen akan dimasak di sini. Nah, setelah snorkeling seharian, saatnya kita menikmati sajian kuliner yang ada di sini. Jangan lupa ya, kalau ke Banyuwangi, kalian harus ke Bangsering. Ya Mbak Indira, kayak ini Mbak Indira, ini satu contoh, ini kan luar biasa sebenarnya, Iya, kualitasnya Ketua. luar biasa. Kami sudah berbisik-bisik dengan teman-teman DPD Provinsi, suatu saat mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke pemenang-pemenang ini. Nah, kayak Bangsering ini hanya satu kelemahannya hanya karena apa, baling-baling drone-nya kelihatan tadi. Kelihatan tadi Kelihatan. drone-nya, Ketua. Kualitasnya luar biasa sebenarnya. Iya. Terima kasih. Ada underwater-nya, ada pulaunya, Pulau Tabuhan kalau nggak salah itu tadi. Oke. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang besar untuk Golkar Jawa Timur yang tidak pernah berhenti berinovasi, mengadakan acara untuk memfasilitasi tumbuhnya kreativitas, terutama di kalangan anak muda. Apalagi acara ini untuk membangkitkan pariwisata desa pasca pandemi, dan ini memperlihatkan optimisme yang tinggi bahwa pandemi pasti berlalu. Dan ini sejalan dengan apa yang sedang diusahakan oleh pemerintah hari ini, di mana pemerintah sudah mencanangkan PPKM Mikro, dan terlihat bahwa PPKM Mikro berhasil menekan penularan COVID-19. Ditambah dengan program vaksin, insya Allah Indonesia akan segera keluar dari problem pandemi COVID-19, dan ekonomi kita akan segera kembali pulih. Jika COVID-19 ini bisa teratasi, maka sektor yang akan tumbuh dengan cepat, salah satunya adalah sektor pariwisata, dan masyarakat sudah lama menahan diri untuk tidak melakukan mobilitas atau bepergian. Kelas menengah juga terlihat menahan konsumsinya karena kepercayaan diri untuk kembali beraktivitas masih terbatas, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan PPKM Mikro dan vaksinasi akan membuat masyarakat yakin bahwa Indonesia segera bangkit dan pulih kembali. Oleh karena itu, lomba vlog yang mengusung tema Indahnya Desaku benar-benar menjadi acara yang penuh manfaat, dan kita harus berusaha agar desa menjadi epicentrum optimisme pertumbuhan baru pasca pandemi COVID. Saatnya lagi masyarakat desa untuk percaya diri, bukannya inferior dengan kota, karena desa punya sejuta potensi untuk terus dikembangkan. Ada banyak hal yang didapatkan di desa, keindahan, keramah tamahan, kepolosan, seni, tradisi, dan adat istiadat, serta kekuatan ekonomi rakyat. Melalui lomba vlog ini, potensi desa kita promosikan agar masyarakat tertarik untuk bangkit dan kembali mengembangkan dan membelanjakan uangnya di desa. Saya juga mendapat laporan kualitas vlog peserta di atas rata-rata, dan ini juga merupakan indikasi yang kuat bahwa ekonomi kreatif akan tumbuh seiring dengan kemampuan anak-anak muda untuk terus berkarya. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada talenta-talenta pemenang lomba
Semoga bisa menambah semangat menghasilkan karya yang indah. Yang belum berhasil, jangan patah semangat, karena keberhasilan Anda pun pasti akan datang jika terus mempunyai daya tahan dan terus berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kita kepada 3 besar video terbaik dari lomba vlog Indahnya Desaku Piala Erlangga Hartarto. Oke, selanjutnya kita akan lihat bersama, kita akan saksikan bersama dari nomor urut 175 dari Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan hadiah Rp5.500.000. Every place we come to leaves memories in our souls, where the peace, warmth, and beauty of the seed grow out to be these feelings, this longing, lasting in our heart for the rest of our lives. The cold breeze of the village blows it down, along with one smile of the sun. Its rays puts me into my soul, my body shakes speechless, dissolved by the beauty that denies me a blink. The welcoming and diverse culture it shows. Along with time I go on, and along with it a new story begins. We all want to move, to be free and resolve. But this is not just about the journey. This is also about how to see and find beauty. Where I can wake up feeling free to play with the nature, with the peaceful people, and even with the sweet water flowing from the ice slopes. You walk beside me, fighting my way in the wild and defying road, setting the fire in this young man's soul, cooling this young man's burning flames. We keep on moving, we run swift, with hearts full of hope and passion to reach what we love. You indulged us with your salary, presenting us with abundant joy to share in a treat of storms. A world that calls for adventure, adventure that make meaning, and meaning that gives kindness. And then we realize this journey is a wonder.
Wow, berikut tadi adalah juara ketiga. Dan ternyata Jawa Timur ini indah sekali, baru 3 video. Jujur membuat saya pribadi ini terpukau dengan keindahannya Jawa Timur. Dan tentunya Partai Golkar adalah partai yang pertama yang mendukung majunya desa wisata khususnya di Jawa Timur. Terbukti dari diselenggarakannya lomba yang mengapresiasi insan-insan kreatif di Jawa Timur khususnya. Untuk Bapak Ketua nih, gimana sih Ketua kok muncul ide seperti ini, kok bisa gitu? Ya, dulu memang saya ingin pertama memang ini alasan yang sangat subjektif Partai Golkar ya. Terus terang Golkar ingin dikenal sampai ke pelosok desa. Kami mencari cara gimana ya supaya Golkar itu dikenang sampai ke pelosok-pelosok desa. Meskipun semua orang pasti tahu Partai Golkar. Tetapi sebagai partai tentu kami harus menjaga brand image. Itu alasan yang subjektif kita. Tetapi begitu berjalan kami berpikir ulang. Alasannya sudah kami ubah. Kami harus berusaha betul ini menjadi ajang kreativitas sekaligus menampilkan betul potensi seluruh desa. Dan kalau lihat video tadi, video barusan, itu hanya 5 menit tetapi bisa mengeksplor seluruh sisi tentang desa. Bahkan budaya desa yang sederhana yang mungkin tidak kita pikirkan, orang berjalan bertemu menyapa, seperti berkata monggo itu juga tertampilkan dalam video ini. Yang kecil, yang detail seperti itu juga bisa tertampilkan dalam video 5 menit. Ini sungguh luar biasa menurut saya. Terima kasih Ketua. Mohon tepuk tangannya dong untuk Partai Golkar yang telah mengapresiasi insan-insan kreatif khususnya di Jawa Timur. Untuk selanjutnya telah hadir bersama kita juri yang kompeten di bidangnya. Ada Bapak Beni Kadar Haryanto. Beliaunya adalah sinematografer yang telah menjadi juara di European Cinematography Award 2021. Dan juga ada Mas Nova Haryanto yang beliau adalah Direktur Klinik BUMDes Jawa Timur. Untuk jurinya ada Mas Novan. Selamat sore Mas Novan. Mas Nova, mohon maaf. Selamat sore Mbak. Selamat sore, ini gimana ini enaknya dipanggil Mas Nova atau Mas Rian nih? Panggil Mas Rian aja Mbak, mungkin Mbak. Oke, Mas Rian. Gimana nih Mas Rian, selama menjuri dari beratus-ratus video yang telah masuk, komentarnya apa nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya dan kesempatan yang diberikan oleh DPD Golkar Jatim kepada pribadi saya, terutama kepada Bapak Sarmuji sebagai Ketua DPD Golkar Jatim yang luar biasa. Sejak kami dihubungi menjadi juri untuk lomba vlog indahnya desaku, dan peminat yang luar biasa, hampir 300-an video yang mendaftar, ini suatu apresiasi dan respon yang luar biasa dari pegiat kreatif di desa, dan ini menjadi kekuatan utama dalam mengkampanyekan tentang potensi desa yang ada di Jawa Timur. Tentunya memang dari 300 kami agak pusing ya Mbak ya. Jujur saja sama Pak Sarmuji kami hampir penetapannya itu 2 malam sekaligus berdebat dalam untuk menetapkan pemenang juara pertama sampai ketiga ya. Karena memang secara kekuatan dan kontennya memang tidak jauh beda dan sangat tipis. Tapi memang dari 5 besar pemenang yang ada ini, 63, nomor 63 dari Desa Sariwaning, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, dan nomor 185 Kelurahan Tunggal Ulung, Kota Malang, dan nomor 175 Kemipati Jember, Kabupaten Jember, itu merupakan yang menjadi andalan lah
dan memang secara konsep dan kematangan ide pembuatan videonya sangat luar biasa. Tapi memang apresiasi dari Bapak Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini luar biasa juga, karena memang di bawah kualitas 5 besar di atas itu memang tidak jauh beda. Akhirnya dengan kebesaran hati dan apresiasi yang luar biasa, Pak Sarmuji menambah 25 besar gitu, dan memberikan apresiasi yang sama. Secara kualitas sangat luar biasa, dan ini menjadi kekayaan luar biasa bagi tentunya menjadi kekayaan luar biasa bagi Golkar Jatim karena mampu menghimpun dari 300 peserta seluruh Jawa Timur. Sehingga dari 5 menit kita bisa tergambarkan keindahan dan apa namanya, dan suasana desa itu sangat kerasa betul gitu. Jadi tanpa perlu datang ke desa satu persatu, kita sudah bisa mengetahui tentang, contohnya ya, nomor 1 ini 63 juara pertama itu di Desa Sarwani itu. Jadi betapa indahnya desa tersebut. Dan Desa Kemiri ini juga luar biasa juga. Tadi saya sempat ikut juga di Bangsering, itu luar biasa juga. Sehingga tanpa kita keliling di 300 desa, kita bisa melihat desa itu di satu channel ya, sudah diunggah semua di Golkar Jatim TV itu, sehingga ini menjadi kekayaan yang luar biasa, dan ini akan menjadikan epicentrum kekuatan kaum milenial di Jawa Timur yang terus harus diapresiasi, dan ini diinisiatori oleh Golkar Jatim di kala pandemi, terus mengajak anak muda dan kaum milenial untuk terus aktif dan mempunyai kreativitas sehingga mampu membuat karya yang luar biasa. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Sarmuji. Kebetulan juga ada Pak Zarul Azhar, sahabat kami, Gusan, dan Bapak Ketua Fraksi Golkar Jawa Timur, ya, Pak Kodrat Pangestu nih. Matur nuwun Pak Sarmuji kesempatannya. Terima kasih Mas Rian atas patah katanya nih, komentarnya dari beberapa video yang telah masuk. Dan saya sapa juga kepada Bapak Beni Kadar Haryanto yang telah gabung bersama kita secara offline. Selamat sore Bapak Beni. Selamat sore. Selamat sore Bapak Beni. Ya, Bapak Beni adalah sinematografer yang sudah menjadi juara di tingkat dunia nih, di Euro. Terima kasih. Bagaimana nih Bapak Beni komentarnya kalau dilihat dari sisi sinematografinya, video-video yang telah dinilai, telah dijuri oleh Bapak Beni nih? Terima kasih buat Golkar Jatim, Pak Sarmuji, dan semua tim. Saya boleh... Bapak Beni, mohon maaf, untuk videonya boleh dinyalakan? Ini udah nyala. Halo? Ya? Ini udah nyala bukan videonya? Belum ya? Udah kayaknya. Sudah nyala? Oke, monggo Bapak Beni dilanjut. Iya, sebenarnya saya seneng, juga kaget gitu ya, karena terakhir masuk itu pesertanya 300 lebih kalau nggak salah ya. Ya betul, 390 itu yang terdaftar, sudah kirim video, dan masih banyak lagi yang masih belum karena sudah lewat tenggat waktunya. Iya gitu, untungnya kasih batas waktu, kalau enggak bisa sampai 1000 itu. Iya, bisa itu seperti itu. Iya, artinya kita juga bertiga pusing juga, maksudnya menentukan siapa juaranya. Benar kata Mas Rian tadi ya, Mas Rian ya, kita pusing untuk menentukan juaranya karena bagus-bagus gitu, dan kreatif teman-teman. Maksud saya banyak, bahkan ada yang ngirim tuh dari berbagai kalangan, saya bilang, mulai dari pemula, yang sudah profesional, terus juga ada ibu-ibu. Itu yang bikin saya senang banget gitu. Artinya videografi saat ini memang sudah sampai nggak cuma di kota-kota gede aja deh gitu, tapi sampai ke desa-desa pun
video mereka udah bagus-bagus gitu loh. Jadi ya seneng banget gitu bahwa nanti mudah-mudahan nantinya audiovisual videografi ini bisa dengan videografi ini kita bisa menunjukkan desa kita. Benar kata Mas Rian tadi, kita nggak butuh jalan-jalan berhari-hari Om Rian ya. Dari satu channel juga kita bisa keliling-keliling di Jawa Timur, melihat ada apa aja sih di Jawa Timur gitu loh. Jadi cukup dengan melihat video-video itu kita sudah merasa keliling Jawa Timur banget ya Om Rian. Kita jalan-jalan ke berapa ratus desa itu gitu. Pasar Muji ya kita sampai pusing ya Pasar ya. Gitu. Tapi bagus-bagus, seneng banget saya bisa ikutan dalam lomba video ini dan bisa jalan-jalan di Jawa Timur. Itu aja mungkin. Kira-kira cukup kaget nggak sih melihat keindahan Jawa Timur yang mungkin nggak semua tahu, tapi begitu adanya lomba ini, begitu beberapa video dari teman-teman yang di kabupaten kota Indonesia upload itu, wah ternyata Jawa Timur ada nih seperti ini, wah saya belum tahu nih Jawa Timur seperti ini. Itu gimana? Cukup kaget nggak lihat Jawa Timur yang sebegitu indahnya? Itu dia makanya banyak hal-hal yang oke, Jawa Timur, Banyuwangi udah dikenal lah sejilennya Indonesia, seluruh dunia tahu. Terus hutannya itu udah seluruh dunia tahu. Tapi ada titik-titik di mana yang tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah gitu, tapi nggak banyak orang tahu gitu. Nah, kita sendiri sebagai yang punya kampung gitu, yang punya tempat gitu, harus bisa menunjukkan kepada dunia gitu. Karena kan begitu diupload di YouTube nggak cuman orang Indonesia aja yang nonton, seluruh dunia bisa nonton. Kita udah go internasional gitu loh. Ya kan, artinya orang bisa melihat keindahan tempat-tempat di seluruh Jawa Timur yang nggak dikenal orang, yang cuman mereka aja yang tinggal di situ yang tahu, tapi sekarang udah bisa diekspos ke mancanegara lah, maksudnya go internasional gitu dengan di-upload di YouTube ini gitu. Banyak banget tempat yang kayaknya saya harus datengin di Jawa Timur nantinya gitu loh. Gitu Mbak. Iya Bapak Benny, terima kasih atas komentarnya. Terima kasih juga turut berpartisipasi dalam lomba vlog indahnya Desaku Piala Airlangga Hartarto. Selanjutnya kita masuk ke runner up kita, ke pemenang kedua. Lomba vlog indahnya Desaku Piala Airlangga Hartarto dengan nomor urut 185, Desa Tunggul Wuling, Kecamatan Lowokwaru. Mohon maaf, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan hadiah 7 juta rupiah. Hidup itu dimulai dari kita bangun dan bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Bisa lagu. Perkenalkan, aku Mustafa. Orang-orang di kampung biasa memanggilku Mus. Sebagai seorang konten kreator, aku harus tampil memukau, smart, dan rupawan. Karena aku sadar, aku terlahir sebagai star vlogger. Mus, isu-isu tenang di konten kaya sing ngene sih. Dari kok gak ngerti ya traveler ngene iki. Arek rupawan ngene arek. Rupawan ya rupawan, Rek. Tapi yo katokan. Loh. Sawah ini sebenarnya ya guys, masih bisa dibuat tempat wisata. Apik sekali. Ada Pak Dekayat. Pak Dekayat. Iki lho. Tak syuting sebujut. Oi, tak dul. Loh. Tujuh casun.
Guys, kita sekarang ada di Riverside alias pinggir sungai. Guys, ayo kita ke sana guys, seru itu kayaknya guys. Guys, ini sangat menarik. Ini kita lihat yuk, yuk kita lihat yuk. Yuk. Wow. Guys, kita sekarang ada di Taman Baca. Ini loh ada adik-adik kita. Lihat. Ah, itu. Halo, Dek. Guys, Taman Baca itu sebenarnya bisa menjadi potensi. Guys, kowe tau ndelok jaranan gak? Udah lumping. Wah, tuh, di desa kono udah lumping. Ayo ndelok ayo. Iki lho delok niku lho, pawange. Hah? Kok arek iku maneh? Apa sih? Guys, ngomong-ngomong tentang pariwisata, erat sekali hubungannya dengan eating, makan. Nah, di sini ini UMKM. Kita makanannya juga enak-enak di sini. Ayo kita coba ya. Sam, menu andalan. Wah, gimana? Mewah. Patutlah kita bangga dan berterima kasih pada bangsa ini. Bangsa yang kaya akan budaya dan pariwisatanya. Negara yang bertanahkan surga. Wahai Sang Maha Pencipta, aku bersyukur karena Kau beri kelimpahan pada negeriku. Karya Raya Indonesia. Nah, tadi udah kita lihat nih runner up-nya dari Desa Tunggul Wulung. Dan mohon maaf, tadi yang saya sebutkan itu bukan 7 juta rupiah hadiahnya, tapi 7.500.000 rupiah. Gila, emang mantap sekali Partai Golkar ini. Oke, mungkin bisa saya tanya kepada Dewan Juri, ada mungkin Mas Rian. Halo Mas Rian. Ini gimana nih, apa yang membuat Desa Tunggul Wulung ini menjadi runner up? Halo, Mas Rian? Halo? Ya, gimana nih Ya, Mas, Mbak. kenapa kok Tunggul Wulung ini jadi runner up yang dipilih oleh Dewan Juri nih? Baik, Desa Tunggul Wulung nomor 185 ya. Jadi memang ada keunikan secara ide ya, kontennya sangat menarik sekali. Yang berbeda dari kontestan yang lain gitu. Jadi ada kekuatan narasi dibangun, meskipun dia tidak berbasis desa ya, dia kelurahan malahan. Tapi dia mampu menampilkan narasi dan alur cerita dan konsepnya sangat matang, sehingga secara penyampaian di video itu sangat gampang dan fresh gitulah secara konsep videonya. Itu mungkin, Mbak. Kalau boleh tahu nih Mas Rian, kualifikasi seperti apa sih yang dicari para juri untuk
memenangkan juara dari lomba vlog ini? Ampun, ini kebetulan juga ada Pak Ben juga yang lebih sangat senior dari kami juga dan Pak Sarmuji. Jadi memang secara kualifikasi memang ada beberapa macam hal. Sempat ada perdebatan memang terkait masalah format vlog ya. Jadi apakah harus ada interaksi dua sisi gitu kan? Harus kelihatan secara penuh personalnya atau tidak, tapi kita mengambil terminologi yang video yang bercerita ya, video yang bercerita tidak harus ada tampilan secara personal. Memang banyak hal lah komunikasinya, termasuk juga pengambilan gambar dan keindahan desa. Memang tidak hanya dari 5 besar ini tidak hanya kondisi keindahan desa, tapi juga ada kebudayaannya. Terus ada juga apa namanya makanannya, sehingga menjadi satu kesatuan yang itu menjadi apa namanya nilai kekuatan dari para pemenang yang ada itu. Mungkin itu, Mbak. Bicara Ben yang mungkin juga. harmonis nih dari sisi keindahan desanya, dari sisi adat istiadatnya, budayanya, makanannya, yang harmonis itulah ya. Bukan begitu, Mas Rian? Mbak. Oke, terima kasih Mas Rian untuk komentarnya. Dari Bapak Ketua? Ya, saya mirip lah sama Mas Rian. Jadi memang juara 2 ini berbeda sekali dari vlog yang lain. Yang ini bisa menampilkan dalam bentuk komedi, kita bisa menikmati, tetapi kita juga bisa tahu pesannya itu yang dengan jelas gitu. Iya. Bahwa ada kemudian ada tariannya di situ, ada yang disebut river set tadi. Ini luar biasanya Cak Sul ini luar biasa. Tadi di videonya tampil sebagai Mustafa, tapi bisa kita ketahui dari komentar netizen itu ternyata namanya Cak Sul gitu. Itu luar biasa cara menyampaikannya. Iya. Itu yang membuat kita terkesima sebenarnya. Unik, lain daripada yang lain. Saya juga ingin sampaikan, memang sejak awal ada perdebatan, apakah vlog itu harus hi guys gitu. Iya. Ternyata kita kemudian memutuskan vlog itu tidak harus hi guys, gitu. Tetapi juga seluruh pengertian vlog itu adalah blog bercerita tetapi dalam bentuk video. Dan semua yang tadi ditampilkan itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria cerita dalam bentuk video. Tidak harus hi guys gitu. Kebetulan Cak Sul ada hi guys, tapi hi guys-nya itu berbeda. Hai guys, tapi berbeda sekali. Sama ada sentuhan komedinya. Ya, kalau tadi itu. Baik, untuk yang selanjutnya, cara selanjutnya kita masuk pada acara penyerahan hadiah kepada Ketua DPD Kabupaten dan Kota di kantor DPD Golkar masing-masing. Silakan diberi waktu untuk menyerahkan hadiah dan nantinya kita akan sedikit ada foto nih, screen capture penyerahannya biar bisa dilakukan secara serentak. Untuk Ketua DPD Kabupaten dan Kota daerah pemenangan masing-masing, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang. Sambil di screenshot mungkin, agak ditahan ya. Semua sudah siap? Nanti dalam hitungan ketiga untuk teman-teman IT bisa dibantu untuk men-capture. Coba mungkin dari teman-teman Situbondo, dari teman-teman Golkar Jember, coba mungkin dari Kabupaten Blitar, dari Kota Malang, untuk penyerahannya mohon ditahan terlebih dahulu. Kita akan memberikan waktu untuk men-screen capture. Kita 2 kali untuk men-capture ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi.
Mohon ditunggu sebentar, ditahan dulu. Coba dari Kota Malang. Nah, kebalik. Nggak kelihatan itu tadi Bapak. Mohon ditahan, dalam hitungan ketiga kita capture ya. 1, 2, 3. Mohon ditahan sekali lagi untuk di capture. Sudah? Ya, terima kasih. Tepuk tangannya dong untuk Partai Golkar. Dan penyerahan hadiah lomba vlog indahnya Desaku Piala Airlangga Hartarto telah disampaikan secara serentak di daerah pemenangan masing-masing. Dari kurang lebih 390 peserta yang masuk, telah terpilih 5 juara terbaik. Dan tentunya enggak cuma itu, ada juara pilihan netizen dan juara nominasi khusus Dewan Juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nominal total hadiah yang diberikan kepada pemenang sebesar 75 juta rupiah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Nah, telah sampai kita kepada pemenang pertama, Best of the Best. Lomba vlog indahnya Desaku, Piala Airlangga Hartarto. Untuk itu marilah kita saksikan dari nomor urut 63, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dengan hadiah 10.500.000 rupiah. Selamat datang di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Hari ini aku mau jalan-jalan sama teman-temanku buat menikmati kesejukan desaku. Ini aku sama teman-temanku lagi gegeni buat ngangetin badan. Ini Desa Sariwani terletak di lereng Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Isu iki aku ngenteni kancaku tekan Malang. Oh, kita jalan-jalan. Sekarang aku udah sampai di Desa Sariwani. Nih lihat cuacanya, bener-bener berkabut di sini. Dan ini aku lagi jalan, aku mau ketemu sama Bella karena dia udah janji mau nemenin aku liburan dan explore Desa Sariwani. Ya, apa perjalanan ke sini? Lumayan sih jauh, tapi ini apa namanya? Dia tuh bagus banget, jadi worth it lah. Seneng, capek enggak? Nanti tak ajak melaku-melaku Itu ya. yang kutunggu. Anak akeh wisata anak Desa Sariwani. Kenapa aja? Oh, no daya loh. Pak, Mbak, iki bapakku, Mbak. Okay, Pak, iki kancaku. Sariwani ini kan terkenal wisata Seribu Selfie ini. Soalnya kan anak pirang-pirang titik, mulai teko Bromores, terus Seribu Selfie, terus ono Tanggulasi di Idong, Yono. Yang tadi tak sebut. P30. Tenggo sampean yo diterno anakku Bella iki yo arep keliling-keliling selfie-selfie ning wilayah kene. Iya. Ya, Bel? Iya, siap. Oh, kayak gini kelihatan bagus, Pak. Mataharinya terbitnya di sana ya, timurnya di sana. Ini tuh tanaman kol, Mbak. Oh iya. Ya, kubis. Ini tanaman apa sih, Bel? Ini tanaman kentang, Mbak.
mbakku kayak goreng kucur. Makan kue kucur yang tadi aku goreng. Itu ngapain, Bel? Oh, ini tuh bebek jagung. Bebek itu apa? Bebek itu oh, biar jadi tepung, terus dimasak jadi nasi Arab. Kalau teman-teman sampean berkunjung sini jangan khawatir karena di sini akses jalan sudah bagus. Ya gini Mbak, desaku, desa Sariwani. Kalau lagi nggak kabut, cerah, kelihatan tuh kan. Nah desaku iki ana tradisi. Nek ana dayo, langsung nang pawon, gegeni. Oh, berarti nggak ke ruang tamu ya kita? Nggak. Kebetulan anak Pak Gundi Mbak. Kini budayane wong Tengger iki ana daya. Yuk geni. Berarti geni ning Tengger ini soalnya hawane adem. Oh iya. Tarian remo Mbak. Jadi kalau di desaku tarian remo sebagai tarian pembuka di semua acara. Aku lagi nongki sama Mbak Kalvi. Gimana suasananya? Di Bromo Resort. Enak banget ini loh, lampu-lampunya bagus, view-nya bagus. Desa Sariwani, keindahannya, keasriannya akan selalu menjadi kenangan manis untuk dikenang. Berikut tadi sudah kita putar video dari juara kelima sampai dengan juara pertama. Kemudian Bapak Kodrat Sunyoto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar. Bagaimana nih Pak Kodrat pendapatnya? Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada dinas atau OPD terkait? Terima kasih Mbak Indira. Saya terus terang mengagumi dari semua tadi yang sudah menjadi pemenang. Dan ini adalah satu bentuk kreativitas yang sangat luar biasa. Karena masing-masing potensi sudah dikeluarkan dari desa-desa tadi. Untuk itu, ini nanti akan menjadikan PR tersendiri bagi fraksi Partai Golkar. Terutama kaitannya untuk mensinergikan pada program pemerintah daerah di kabupaten kota masing-masing dan juga di provinsi. Kebetulan saya juga mitra kerja di Komisi E dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata. Sehingga ini adalah termasuk program ini akan menjadikan program unggulan. Nanti kita akan berbicara langsung dengan beliaunya bahwa potensi desa wisata Jawa Timur ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dan kita sinergikan nanti dengan daerah. Itu karena saja. potensinya nggak main-main nih Pak, Betul, sangat indah dari keadaan alamnya, dari kebudayaannya yang mampu menaikkan nilai jual dari Jawa Timur sendiri. Betul. Baik. Dan untuk Bapak Ketua DPD, Bapak Sarmuji, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan nih kepada DPD Kota dan Kabupaten. Ya. Terima kasih Mbak Indira. Ini pesan untuk DPD Kabupaten Kota sekaligus juga fraksi di Kabupaten Kota masing-masing. Begitu melihat potensi desa tadi, kami ingin dari DPD Provinsi menginginkan seluruh anggota fraksi lebih membasis, lebih memiliki keterikatan dengan daerah pemilihan masing-masing, lebih melihat potensi apa yang bisa dikembangkan di masing-masing daerah dan ditampilkan. Karena peran fraksi sangat penting, baik bagi usaha untuk mengkampanyekan potensi daerahnya, maupun usaha untuk memperkuat Partai Golkar di basis-basis. Tanpa kehadiran fraksi-fraksi, tentu nanti potensi desa itu akan sulit untuk dikembangkan karena fraksilah yang menjadi penghubung antara desa dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota. Fraksi juga punya peran
terus-menerus untuk melakukan pembinaan sekaligus untuk membumikan Partai Golkar di masyarakat. Khusus untuk peserta, kami sungguh berterima kasih karena melalui kepesertaan saudara-saudara, desa di Jawa Timur menjadi lebih dikenal ke dunia luar. Tadi Mas Beni sampaikan, bukan hanya orang Jawa Timur akhirnya yang melihat potensi desa, tetapi seluruh dunia tahu bahwa Jawa Timur memiliki titik-titik yang luar biasa indahnya. Tidak hanya Banyuwangi ternyata yang indah, tetapi Jember, Situbondo, Bondowoso, dan seluruh desa di kabupaten kota se-Jawa Timur ternyata punya keindahan masing-masing yang layak untuk dijual ke mancanegara. Terima kasih sekali lagi untuk peserta. Baik Pak Ketua, mungkin kira-kira nih dari pemenang atau dari peserta nih khususnya, selanjutnya ini akan diapakan sih? Mungkin dari Bapak Ketua ada saran kepada DPD Kabupaten atau Kota? Pertama, dari DPD Provinsi sendiri tadi rasan-rasan kita akan kunjungi, dan kalau kunjungi kita berharap nanti bertemu dengan para vlogger tadi yang sudah menghasilkan karyanya. Insya Allah nanti kita cari kesempatan untuk datang ke sana. Kita juga ingin ketemu dengan pemeran-pemeran tadi yang tampil di situ. Pengen ketemu dengan Cak Sul yang luar biasa komedinya. Ada Bella tadi yang tampil di Sariwani misalkan. Luar biasa lah. Kedua, kami juga berharap sekali lagi kepada kabupaten kota untuk melakukan pembinaan terus menyambungkan pembinaannya dengan pemerintah daerah. Insya Allah lah nanti. Kalau ada provinsi, ada DPD kabupaten kota, jasmasnya bisa ditaruh di desa-desa itu untuk mengembangkan potensi desa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Tepuk tangannya dong sekali lagi untuk Partai Golkar. Semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, supaya kita tetap bisa memajukan desa wisata, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hadirin sekalian, telah selesai rangkaian acara apresiasi Lomba Vlog Indahnya Desaku Piala Airlangga Hartarto. Untuk itu, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Indira Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Hari ini aku mau jalan-jalan sama teman-temanku buat menikmati kesejukan desaku. Ini aku sama teman-temanku gumuruh saking tengahing samudra. Yung ingkang balagoso
Setiap karya Tuhan selalu menyuguhkan panorama yang begitu luar biasa. Sejenak berhenti untuk menikmati desiran ombak yang selalu menawarkan warna yang berbeda. Di sini, di Pantai Payangan, 1000 histori para nelayan akan selalu membawa kita menuju cerita pantai yang tidak pernah terlupa. Kulangkahkan kakiku untuk menilik aktivitas warga yang tidak lepas dari kehidupan nelayannya. Bercengkrama dengan ikan yang senantiasa menjadikan tombak hidup para nelayan. Disinilah aku menemukan arti hidup, bahwa Tuhan selalu memberikan karyanya di tempat yang tepat. Selamat datang di Kota Jember, tepatnya di Desa Sumberrejo. Desa penuh dengan panorama alam yang indah. Kali ini aku akan berkeliling di desa kelahiranku yang penuh dengan keelokannya. Kalian wajib tahu bahwa desa ini bisa disebut surga tersembunyi. Ingin tahu keseruan dan potensi desaku? Yuk, simak perjalananku menyusuri dan memperkenalkan betapa indahnya desaku. Saya sadar bahwa Indonesia itu indah. Indonesia adalah bangsa yang besar. Saatnya kita tunjukkan potensi Indonesia yang luar biasa. Keunikan, perbedaan, budaya akan selalu menjadi dasar pundak hidup kita. Dengan kreativitas akan memunculkan karya yang luar biasa. Pernak-pernik, karnival, serta adat akan menjadi ikon kita. Karena di sini, di desa ini, desa penuh dengan keindahan. Karya Tuhan untuk kita jaga. Teknologi streamer Daikin mampu menguraikan virus. Daikin Streamer Technology. Akhirnya, aku kembali lagi ke kampung halamanku, Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desaku ini berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Aku
Aku bangga terlahir di Desa Taji dengan segala keindahan alamnya, hawanya yang sejuk, dan kearifan lokal yang masih terjaga. Malam ini, aku bernostalgia ke masa lalu, menikmati suasana malam di desa, melihat remang-remang lampu kota dari kejauhan. Pagi hari di Desa Taji adalah saat-saat yang paling aku rindukan. Menikmati hangatnya mentari pagi, melihat embun-embun dedaunan, serta pemandangan hijau berbukit-bukit. Setelah sekian tahun aku meninggalkan desaku ini, sekarang aku baru menyadari bahwa desaku ini mempunyai banyak potensi wisata alam. Coban Siu, agrowisata apel, beberapa spot foto dengan latar belakang alam yang indah, Coban Ngawi, Bukit Lawangan, dan yang menjadi unggulan utama Desa Taji saat ini adalah agrowisata kopi. Di desaku sekarang juga sudah terdapat beberapa kedai kopi. Kopi Taji itu sudah lama ditanam di Desa Taji, cuman seiring perkembangan zaman dengan komoditi kopi yang tidak menentu harganya, akhirnya sama orang-orang ditebang. Kita coba untuk menggalakkan para petani untuk kembali menanam kopi. Kami dari komunitas penggiat kopi yang memang punya perhatian khusus untuk para petani di Desa Taji, ingin melakukan atau menyajikan sesuatu yang beda dari yang lain. Kita ada poin plusnya, ditambah edukasi from crop to cup. Jadi mulai dari budidaya, kemudian proses pasca panen, kemudian roasting atau sangrai sampai ke seduh manual. Ada satu hal yang selalu membuat aku rindu dengan Desa Taji, yaitu kuliner tradisional, sambal bakar, masakan mak. Mewis lulus, Bali Orin nih, uang bapakmu. If you are passionate about mechanical training people, our gold standard potential systems, you come to the right. Sumber Brantas, desa kaki langit dengan sumber daya alamnya. Berada jauh di ketinggian yang dikelilingi gunung dan sawah. Mayoritas warga lokal pun menggantungkan hidup sebagai petani. Ya, termasuk saya. Permisi. Iya Pak, Anitanya ada. Gila. Oh, ada. Ringali, biar ngono mekanik kali Oke, Pak. Sumber Brantas yang menyuguhkan keindahan alam, udara yang sejuk, dan keramahan bisa menjadi daya tarik bagi orang jauh untuk datang ke sini. Dan salah satunya adalah sahabatku, Mega. Jenengan saya di pundi, Mbak? Hah? Gimana? Dari mana? Oh, dari Jakarta. Saya teman kuliahnya Anita. Untuk kuliah kita. Untuk kuliah. Anita, digolek koncone. Anita! Kita kembali bertemu setelah sekian lama. Kembali berjalan dan bercerita. Sesekali berhenti melihat sayur yang tumbuh hijau dan segar.
Sumber Berantas memiliki cuaca yang mendukung sehingga menjadikan sayur mayur tumbuh subur. Dan setiap pagi kita akan melihat petani bekerja, membawa cangkul, mengambil hasil tani, menyiram hama, dan kegiatan yang lain. Mas bisa yo? Oke, monggo Pak. Indonesia kaya akan budaya, kearifan lokal, wisata, dan keindahan alam yang mempesona. Halo, selamat pagi semua. Sekarang kita ada di Desa Sumber Arum. Kita akan mengeksplor seluruh keindahan alam, juga wisata dan potensi di desa ini. Ingin tahu keseruannya? Yuk, ikuti kita. Desa Sumber Arum terletak di ujung barat kota Banyuwangi, tepatnya di sebelah timur lereng Gunung Raung. Desa Sumber Arum kaya akan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya kebun kopi. Sekarang kita berada di kebun kopi dan masih di Desa Sumber Arum. Selain Desa Sumber Arum memiliki potensi wisata yang luar biasa, ternyata Desa Sumber Arum ini juga salah satu penghasil kopi yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu jenis kopi Arabica. Dan kopi ini sudah diekspor sampai ke luar negeri loh. Udah nyampe di air terjun Tunjuk Raung, di mana terpacu dan juga indahnya pemandangan air terjun Tunjuk Raung. Ikuti keseruan kita. Setelah lagi kita akan ke bawah ke air terjun Tunjuk Raung. Air terjun ini memiliki keistimewaan, yaitu air jernih yang berwarna kebiru-biruan. Berendam di sini serasa berendam di kolam es.
kita udah nyampe di Cilabejo. Setelah seharian berkeliling desa, saatnya kita mampir ke Kampung Kuliner Durian Sumber Arum. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam jenis durian, mulai dari durian mentega, durian merah, durian montong, durian pelangi, dan lain-lainnya. Istimewanya, durian di sini selalu berbuah sepanjang tahun dan rasanya, lidah kita akan dimanja di sini. Pokoknya kalian harus nyobain gimana serunya Sumber Arum. Yuk datang ke desa kami. Kalau kalian sudah datang ke sini, pasti ingin kembali lagi. Penyejuk udara Mitsubishi Electric Desa Arjasa, indahmu kunikmati, elok budayamu memberiku sejuta arti, dan seluruh kesederhanaanmu mampu membuatku lebih mengerti atas rasa syukur yang harus dan selalu terpatri. Bertahun-tahun saya tinggal di negeri ini. Bertahun-tahun saya melakukan perjalanan ke negeri orang. Berjalan ke banyak kota, melihat, memantau, dan menjalani. Namun, berbeda dengan perjalanan kali ini. Yang tiba-tiba langkah kaki kecilku terbawa dan terhenti di sebuah titik yang dapat memberiku makna kehidupan, impian, dan harapan. Ternyata ketulusan yang berasal dari dalam hati masih ada di bumi ini. Benar apa kata orang di luar sana, bahwa Yang Maha Kuasa akan selalu mengirim orang-orang baik bagi kita yang selalu dan mencoba untuk berbuat baik. Di titik ini aku bersyukur. Indonesiaku benar-benar sangat terasa di dalam jiwa. Dengan keanekaragaman tradisi dan budaya yang dapat langsung menyatu di dalam jiwa. Kesederhanaan dan senyuman menjadi sumber kekuatan. Kekuatan untuk ikhlas berkarya, untuk menguatkan jati diri bangsa. Mencintai tradisi budaya Indonesia dan turut untuk melestarikannya adalah sebuah hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Dari dalam hati yang terdalam aku berjanji, untuk negeri ini, aku akan memberikan yang terbaik demi mereka, untuk mereka, hanya mereka. Aku